Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Siti Saadah dengan NPM 240691240007. Saya dari Prodi Pendidikan IPA semester 3. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Organisasi Lembaga Pendidikan. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG. Baik, mari kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama, pengertian organisasi dan lembaga pendidikan. Pertama, kita pahami dulu apa itu organisasi dan lembaga pendidikan. Oke, organisasi itu bisa dibilang sebagai kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, di dalam organisasi ada setiap orang yang punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing supaya tujuannya tercapai dengan baik. Sedangkan lembaga pendidikan adalah tempat di mana proses belajar mengajar baik secara formal seperti di sekolah dan universitas maupun non formal seperti kursus atau pelatihan. Nah, kedua hal ini digabung, maka organisasi lembaga pendidikan artinya sistem kerjasama dalam lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, itu ada tujuan organisasi lembaga pendidikan. Tujuan organisasi lembaga pendidikan itu ada beberapa hal penting. Di antaranya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Artinya, semua kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lebih teratur, nggak tumpang tindih, dan waktu maupun sumber daya bisa digunakan sebaik mungkin. Yang kedua, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, organisasi ini bantu lembaga pendidikan agar bisa menghasilkan generasi yang lebih cerdas, berkarakter, dan juga siap menghadapi masa depan. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kalau organisasinya berjalan dengan baik, otomatis proses belajar mengajar juga bisa lebih berkualitas. Baik, selanjutnya itu ada struktur organisasi lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan ada yang namanya struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi yaitu susunan atau posisi atau jabatan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, struktur ini penting banget supaya kita tahu siapa yang memimpin, siapa yang membantu, dan juga siapa yang melaksanakan. Biasanya, susunan ini seperti kalau misalkan di sekolah itu kepala sekolah, atau kalau di tingkat perguruan tinggi itu namanya rektor. Nah, beliau adalah sebagai pimpinan tertinggi yang mengatur arah dan kebijakan lembaga. Terus yang selanjutnya itu ada wakil kepala sekolah, atau kalau di perguruan tinggi namanya dekan. Nah, mereka adalah yang membantu pimpinan dalam mengelola bidang-bidang tertentu, seperti misalnya mengelola bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan juga sarana dan prasarana. Terus yang ketiga adalah dosen, atau kalau di tingkat sekolah itu guru. Nah, dosen dan guru adalah mereka yang bertugas untuk yang langsung memberikan ilmu kepada siswa atau mahasiswa. Selanjutnya itu staf administrasi atau TU. Nah, mereka yang mengurus data, dokumen, dan segala hal administratif supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu yang terakhir ada siswa, atau kalau di perguruan tinggi itu mahasiswa. Nah, mereka adalah sebagai peserta didik yang menjadi pusat dari kegiatan pendidikan. Jadi setiap bagian punya tugas masing-masing dan semuanya harus saling bekerja sama supaya lembaga pendidikan tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi organisasi lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan juga punya 4 fungsi utama yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan tahap paling awal di mana semua kegiatan yang direncanakan, misalnya menyusun jadwal pelajaran, menentukan kegiatan sekolah akan seperti apa, dan membuat rencana pembelajaran.
Perencanaan ini ibaratnya itu kayak peta jalan, biar semua kegiatan itu berjalan dengan arah dan sesuai dengan porsinya. Yang kedua itu ada setelah perencanaan itu ada pengorganisasian atau organizing. Nah, setelah rencana dibuat, perlu diatur siapa yang akan bertanggung jawab atas apa yang akan dilaksanakan. Misalnya, guru A pegang pelajaran ini, terus staf B urus administrasi itu. Tujuannya supaya tidak ada yang bingung dan semua yang telah direncanakan itu berjalan sesuai dengan tugas dan sesuai dengan porsinya. Yang ketiga itu setelah pengorganisasian itu ada pelaksanaan, mohon maaf. Nah, di tahap ini semua rencana yang sudah disusun dijalankan. Guru mulai mengajar, siswa mulai belajar, dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan jadwal. Yang keempat itu ada pengawasan. Nah, di tahap terakhir ini dilakukan pengecekan. Apakah semua kegiatan yang telah direncanakan itu sesuai dengan rencana? Kalau ada kekurangan bisa segera diperbaiki atau dievaluasi. Nah, keempat fungsi ini penting banget supaya lembaga pendidikan tetap terarah dan bisa mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada prinsip organisasi lembaga pendidikan. Ada juga prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan dalam organisasi lembaga pendidikan supaya bisa berfungsi dengan baik. Beberapa tahapan itu antara lain kayak kerjasama dan koordinasi, yaitu semua anggota harus saling membantu dan saling tahu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua itu pembagian tugas yang jelas supaya tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih atau berantakan. Yang ketiga itu pemimpin yang efektif. Jadi pemimpin harus bisa memberi contoh dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang keempat itu yang terakhir ada komunikasi yang terbuka supaya semua informasi bisa tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Kalau dari keempat prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan rencana, maka suasana di lembaga pendidikan bisa menjadi lebih harmonis dan juga produktif. Selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa organisasi lembaga pendidikan sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Lewat kerjasama, pembagian tugas yang jelas, fungsi organisasi akan berjalan dengan baik dan komunikasi yang terbuka. Semua kegiatan pendidikan bisa lebih efektif, terarah, dan hasilnya pun akan berkualitas sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Mungkin cukup sekian presentasi dan rangkuman dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya organisasi lembaga pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.